Dan kalau mau ngelepasnya, disuruhnya ke atas, jangan ke kiri atau ke kanan. Karena oh shit, jatuh. Hai guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue mau review satu figur yang buat gue sangat gue tunggu-tunggu ya. Karena ini adalah salah satu figur dari anime tahun 90-an yang gue ikutin banget. Ini adalah Rayobot Rayart dari Magic Knight Rayart. Pengen tahu bagaimana reviewnya? Ya udah, let's go to the review. Oke, langsung kita buka aja. Oke, outside the box, ini semua yang kita dapat dari Rayobot Rayart ya. Selain itu juga dia ada manualnya, user manual. Terus dia juga ada basic stand dari Sentinel yang bakal berguna banget buat di dynamic poses ya. Ini Rayobot Rayart ini dapat dua jenis pedang ya. Satu pedang yang normal, satu yang udah ada efek apinya. Ini bagus banget ya, karena translucent gitu. Terus di sini ada efek api yang dipasang di punggung. Ya, ini buat di kiri kanannya. Ya. Dan ini untuk di belakangnya. Ya. Lalu dia juga ada tameng. Ini yang dipasang di tangan kanan. Dikasih juga tangan kanannya. Jadi kita swap part bagian lengannya. Gitu ya. Jadi nggak ada artikulasi lain. Terus ada juga adapter buat stand. Buat tangan dikasih 3 pasang. Jadi tangan yang ngebuka nih, tangan yang open hand. Terus tangan yang kayak grappling hand gitu. Ya. Satu lagi tangan untuk megang senjata. Wow, jatuh. Ya. Sorry. Ini tangan untuk megang senjata. Oke, gua rapiin dulu dan kita akan bahas ke detail figurnya. Oke, time for figure details ya. Sebelum mulai gue masih bilang kalau ini adalah salah satu figur Rayart yang sangat-sangat anime accurate ya. Dan kedua ya, ini detailnya dapat banget ya, mulai dari atas sampai bawah ya. Pertama dia catnya ini dibikin merah glossy ya. Jadi kalau misalnya kita deketin sama cahaya tuh lihat tuh kilap. Tapi glossy-nya juga nggak over ya, jadi nggak harus khawatir kalau misalnya kita megang itu terus ada sedikit jari nempel. Terus dia dari emasnya tuh dicat metalik ya, dicat metalik. Jadi, wow, bagus banget. Terus dia di batu-batunya ini juga nih, ya. Semua game yang ada di sini, ini tuh sedikit tembus pandang, gitu ya. Dan warnanya bagus banget, ungu. Wah, anime accurate banget deh. Selain itu, mukanya juga sculpt mukanya ya, dia kan memang dibikin kayak serigala ya. Detail banget sampai ke belakang gitu ya. Nah, di bagian belakangnya ini dia ada ini bagian sebenarnya harusnya keluar api nih. Nanti bisa diganti sama efek apinya, dan di punggungnya pun bisa diganti sama efek api gitu ya. Tapi sengaja dikasih penutup biar kelihatan seamless. Wow, brilliant. Yep, side skirtnya nggak ada side skirt ya, itu back skirt maksudnya. Nah, yang gue agak-agak khawatir sih satu nih ya. Ini bagian kakinya nih by design dibikin kayak kaki ayam. Atau ya kaki ayam itu karena memang 3 begini ya. Dan ini lumayan tajam. Gue jadi inget sama si Amakuni Gao Geiger ya, Amakuni Genesis Gao Geiger. Tapi itu kan berat banget ya. Jadi kalau ditaruh berdiri itu dia bakal bikin ujungnya tuh bermasalah lah ya. Bisa jadi bocel gitu ya. Cuma karena ini nggak terlalu berat, jadi harusnya sih nggak masalah. Gitu. Sebenarnya bakal kelihatan lebih bagus aja kalau nanti gue udah pasang efeknya sih. Tapi saat ini kita beralih dulu ke artikulasi. Oke, untuk artikulasi, Rayobot ini sebenarnya didesain untuk sangat-sangat berartikulasi ya. Jadi sebelum gue mulai di atas, gue mau nunjukin dulu nih specialty-nya mereka nih ya. Ini karena kan kita lihat tuh pertama ya, bahunya kan bulky ya. Kemungkinan tangan itu pasti bakal ganggu dong. Udah gitu di lehernya ini kan dia ada ini nih, ada kayak armornya gitu yang ngalangin pergerakan kepala ya.
watch this ya. Mereka tuh ngasih artikulasi untuk kita ngejauhin armor tangannya. Dengan begini pose tangan naik tidak terganggu. Wow, ini sih gue salut banget ya. Ini jadi bisa sampai begitu. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi ya. Ya. Segitu dengan keadaan armor bulky. Oke, gue kembalikan lagi ke awal. Ya, oke. Sebentar. Ya, di sini ada itu juga, ada joint sih, ada apa namanya? Swivel joint ya. Terus di sini buat bagian lehernya ini dikasih joint juga supaya bisa digeser dan nggak ngalangin. Ini benar-benar dipikirin ya. Tuh, jadi ini dia nggak ngalangin pergerakan yang atas. Coba sebentar ya, gue zoom in dulu sebentar di atas. Nih, jadi ini dikasih supaya bisa gerak-gerak. Nah, kalau udah kayak begitu, pergerakan kepalanya tuh nggak keganggu. Jadi dia mau geser ke kiri, ke kanan, ya, nggak keganggu sama armor yang ada di samping bahu. Keren. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, di bawah sini dia ada swivel buat bicepnya biar bisa muter-muter. Jadi bisa ngebantu nanti buat kalau mau ngegayain tangan untuk lebih dekat gini, gitu ya. Terus di sini ada double jointed ya. Nih, gue cabut ya karena memang ini bisa dicabut ya. Sebentar, mari kita zoom in. Nih. Di elbow-nya ini, itu tuh ada joint plastik ya, joint plastik. Di bawahnya lagi ada joint besi. Jadi kalau misalnya dibengkokin, ya, ini ada keluar satu nih. Tuh. Jadi dia bisa bengkok sini dan dia bisa sampai double jointed. Dan ini jointnya mostly besi gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau ini bakal loose atau bagaimana. Dan karena takut patah lah biasanya ya, nggak usah khawatir itu akan patah. Ini tangan gue kembalikan, masangnya juga gampang. And then done. Oke. Terus di saat ini juga dia ada ab crunch. Nggak terlalu banyak, tapi bisa ke depan sedikit lah. Ada dikasih ab crunch, kiri kanan juga ada. Kayaknya dikasih ball joint ini, tapi karena ketutup jadi gue nggak bisa lihat joint ya. Jadi ini kayak ketutup semacam, ini sebenarnya kelihatan kayak kain ya, tapi ini bukan, ini plastik yang agak-agak soft gitu lah, jadi agak karet. Oke. Terus buat di pergelangannya dikasih ini juga nih, ball joint, tapi dia ada kayak swivel juga, jadi bisa pergelangan bisa bergerak lancar juga. Dan di sini di ujung pergelangannya, lepas lagi, apa? Di ujung pergelangan ini dikasih joint juga biar ini nggak ngalangin. Wah, benar-benar dipikirin deh. Oh iya, di belakang sini juga ada joint. Seperti yang gue bilang tadi, figur ini adalah figur yang sangat berartikulasi. Kita pasang lagi. Oke, nah buat di kaki, nah ini malah agak-agak tricky nih karena dia kan ada skirtnya. Coba sebentar. Ini nggak bisa ke atas, normalnya kan harus bisa ke atas ya. Ya bisa sedikit lah, tapi cuman ke dalam bisa, ke atas nggak bisa. Terus ini bagian skirtnya cuma bisa ngangkat sampai segini gitu ya, nggak bisa full karena kalau lihat di belakang juga dia kehalang begini kan. Jadi ya cuma begini. Di kakinya dia ada kayaknya dikasih ball joint juga nih, tapi kehalang sama plastik ininya nih yang untuk nutupin gitu ya. Dia bisa naik sampai sejauh ini.
Bisa naik nggak? Bisa sih, tapi bakal kehalang sama side skirtnya. Oh, side skirtnya juga dikasih ini. Sebenarnya ball joint, jadi kalau misalnya dia ke stres panjang dia bisa lepas. Sebentar, gue pasang lagi. Oh, wait. Off cam aja ya. Sebenarnya cukup simpel, tapi kalau dilakukan depan kamera memang lebih susah. Oke, gue lanjut ya. Tadi kan kita udah bahas pahanya, joint pahanya. Sekarang kita bahas joint betisnya. Jadi di sini betisnya ini dia punya double jointed ya. Dan di sini tuh ada panelnya. Kalau kita close look ya. Ini ada panel yang kalau misalnya kita lipat, dia tuh nutup. Jadi sebentar, kita naikin. Dia tuh sebenarnya bisa pengen lipat jauh sih, tapi karena kehalangan sama ini skirt, jadi ya cuma sampai sini, gitu ya. Terus di kakinya dia ada joint banyak nih, ya. Kalau kita lihat, ya. Jadi kukunya ini bisa gerak masing-masing. Jadi ini kuku dan ujung kukunya dia bisa gerak masing-masing. Yep, termasuk yang emas ini. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai segitu sih, tapi wow, benar-benar dipikirin. Dan jangan dipasang begini. Kalau dipasang begini bisa cepat rusak. Mari kita kembalikan ke state awal. Wait. Oke, kalau gitu mari kita beralih ke aksesoris. Oke, beralih ke aksesoris. Sebenarnya aksesorisnya dia tuh nggak banyak ya. Satu ini adalah tameng dan satu ini adalah pedang yang ada apinya dan yang nggak ada apinya ya. Ya, kita pakai yang ada apinya aja. Nah, pedang yang ada apinya itu dipasang di holding hand. Masangnya juga cukup simpel, cuma tinggal dimasukin aja di sini. Ya, dari bawah aja sih. Mudah-mudahan nggak prinsip nih ngeri. Nggak prinsip. Oke. Oke, tinggal dipasang di situ. Nah, dan satu lagi ini dipasang di tangannya. Jadi tangannya ini kita cabut, ya. Terus kita pasang yang itu. Karena dia nggak dikasih tangan di sini, kita pakai yang grappling hand aja. Sebentar ya. Sama-sama dikasih ball joint ya. Tapi kayaknya agak struggling karena di depan kamera seperti biasa. Oke, jadi ini cuma tinggal dipasang aja. Biasanya gue lurusin dulu baru pasang, biar nggak susah. Yap, sudah terpasang dan tinggal pedangnya. Yap, sudah terpasang, sudah lebih ganteng. Ini dia dikasih joint juga nih sedikit sebenarnya. Ini buat gerak kiri kanan ya. Dan ini cukup, ya nggak terlalu berat sih. Jadi dia bisa berdiri tanpa harus pakai stand juga. Cuma gue saranin sih sebaiknya pakai stand udah kayak begini. Karena we never know nih, dengan kaki-kaki ayamnya ini mereka bisa bertahan berapa lama. Untuk yang bagian bawah ini gue agak-agak soft, jadi harusnya aman. Oke, pedangnya satu lagi ya sama ya, bisa dipasang begitu juga atau dipasang di tangan kiri. Tapi ya kalau udah pakai satu pedang ya udah
Oke, mari kita beralih ke efek ya. Sebenarnya efeknya ini masangnya nggak susah, tapi agak tricky aja. Oke, ini di belakangnya ini nih, sebentar ya. Belakangnya ini kan dia ada 2 tonjolan nih, ada 2 tonjolan ini harus diganti sama ini. Dan jangan ketukar kiri kanannya. Kita bahas dulu efeknya deh ya, sebelum dipasang. Nah, jadi efeknya ini tuh apinya ini dia ada artikulasinya juga. Dia seperti gue bilang tadi, artikulasinya banyak banget ya. Jadi dia bisa naik turun. Ya. Di sini juga dia dikasih ada swivel jointnya, ya, supaya bisa gerak-gerak, gitu ya. Supaya dibikin lebih dynamic gitu apinya, karena ya Rayard ini adalah robot yang selalu lit on fire. Oke. Dan yang ini buat bagian belakangnya ini lumayan berat ya. Mungkin gue nanti bakal siapin, sebelum pasang ini gue bakal siapin standnya juga biar mudah majangnya. Ini ada joint juga di atas. Ini ball joint gede banget ya. Ball jointnya gede banget. Buat kita gerak-gerak. Ini nempel di punggungnya. Jadi ini kemungkinan bakal back heavy pas kita mau pasang. Dan masangnya, oke, mari kita pasang. Masangnya cukup unik gitu ya, karena ini satu nih ya, 2 tonjolan ini jointnya kecil banget, jadi cuma dikasih ball joint sama kayak tonjolan kecil itu ya. Dan kalau mau ngelepasnya disuruhnya ke atas, jangan ke kiri atau ke kanan, karena shit, jatuh. Wait. Nah, yep, ini bisa bikin stres sih, karena ini kecil banget, Bu. Ini ball joint yang kecilnya sih nggak kira-kira, kecil banget, gitu ya. Dan ini juga harus dilepas. Wah, stres gue, sebentar ya. Oke, lebih mudah untuk melepasnya di belakang kamera, di Aluet. Nah, terus dia ada 2 lagi ya, sini. Ada ini sebenarnya nih 2 panel ini bisa dilepas. Tapi mesti dilepas yang bawah dulu baru yang atas. Jadi kita harus jauhin dulu tangannya ya. Karena ini pas banget di bawah leher. Lalu kita tarik kepalanya. Ini kepala tuh bisa ditarik, tinggiin, lalu dikedepanin supaya tidak mengganggu. Baru di bawah ini tinggal dicongkel. Oh, easier said than done. Off camera again. Oke, akhirnya berhasil gue lepas. Nggak susah, tapi deg-degan aja karena masih baru ya. Jadi ya begitulah. Takut gitu ya. Nah, ini sebenarnya colokannya kayak begini tadi ya, dipasang di belakang. Yep. Nah nih, nggak zoom in. Nah, colokannya kayak begini, pasang di belakang. Terus di sini ini juga colokannya cuma begini doang nih. Nempel di belakang dan bisa dilihat nih. Ternyata ngecatnya nggak rapi-rapi amat, tapi nggak kelihatan. Jadi karena kan ditutup di belakang, jadi ya mungkin mereka cengli aja lah. Ya udah nggak kelihatan anyway ya, bodo amat. Oke. Nah sekarang kita tinggal pasang ini efek, sama nih dikasih ada tutupan yang translucent, yang clear gitu ya. Ya urutannya adalah pasang ini dulu, baru pasang yang gede ini. Oke. Kita pasang dulu. Ya, akhirnya bisa gue pasang bagian belakangnya. Emang jadi lebih back heavy, tapi masih bisa berdiri ya, masih bisa berdiri normal. Ini berdirinya agak nggak gitu normal karena memang harus di angle dengan baik gitu ya. Nah sekarang kita tinggal pasang 2 api lagi,
efek api lagi di sampingnya. Sebentar ya. Ini agak tough, jangan sampai ketukar. Ini yang sebelah kanan, apinya lebih menyamping ke kanan gitu ya. Jadi kita pasang sini. Lalu ini yang sebelah kiri, mari kita geser terus. Oke, setelah perjuangan yang lumayan itu ya, karena proses nempelnya nggak terlalu mudah, tapi nggak susah-susah banget juga ya, mungkin ya sekitar 2-3 menitan. Akhirnya semua efek api terpasang. Bagus banget, tapi memang back heavy ya. Dia bisa berdiri seperti ini, tapi kalau misalnya digeser dikit kayaknya bakal jatuh. Jadi let's put on the stand. Nah, stand ini kayaknya dikasih kuat untuk nopang berat badannya. Oke, dan siap untuk dynamic poses. Hore, yay! Ini sih udah officially cakep banget. Ya. Jadi gue bisa ngerapin belakangnya. Ini belakangnya ini masih bisa digerak-gerakin sebenarnya. Efek apinya ini masih bisa digerak-gerakin. Di sini juga dikasih engsel, jadi bisa digerak-gerakin atas bawah. Dan wah, kece banget sih. Kece dan makan tempat. Jadi ya siapin tempat untuk ajang ini. Bagus banget. Sebagai fans Majinata Earth dan Clamp in general, I dig this figure so much. Yep, I dig it. Wah, very cool. Mau dipajang pakai pedang aja boleh, mau dipajang pakai claw aja boleh. Dan dengan standnya dia udah stabil banget. Jadi, wow, gue sampai speechless. Ini salah satu figur yang bikin gue sangat-sangat bahagia. Oke, mari kita lakukan comparison. Time for comparison. Gue ada metal build, gue coba bandingin dulu ya. Ini ada Astra Red Frame. Kalau kita hitung tanpa pakai ininya, tanpa pakai efeknya, kurang lebih sama tinggi ya. Ini dia pakai stand, jadi ya mungkin sekitar segini deh. Well ya, sama tinggi. Terus next gue ada MP10 Black ya, si Nemesis Prime. Yap, jauh lebih tinggi gitu ya, tapi masih satu proporsi lah, satu skala gitu ya. Dan terakhir ini sebenarnya ini nggak satu skala dan ya beda lah, cuma kayak cocok banget kalau kita pajangin sama Hikaru ya. Yeay, ini mungkin satu aksesoris ya eksternal yang layak dipajang barengan gitu ya. Ya tingginya emang nggak sama sih karena harusnya ini kecil banget gitu, cuma oke lah buat foto-foto. Oke. Kalau gitu, gua wrap untuk closing comment.
Oke, time for closing comment ya. Jadi menurut gue nih figur Rey Art dari Rayobot ini adalah salah satu figur yang sangat gue tunggu-tunggu ya, karena gue nonton banget Magic Rey Art ya. Gue suka Clamp dan ini finally Rey Art dirilis dengan artikulasi yang bagus, dengan detail yang bagus banget dan nggak tanggung-tanggung. Ini dibikin premium oleh Sentinel Rayobot. Gue memang fans Sentinel, jadi gue udah agak bias ya. Overall figur ini punya artikulasi yang bagus banget ya, detailnya juga nggak tanggung-tanggung. Dia finishing glossy-nya bagus, terus metalik di emasnya bagus, terus dia ada kayak translucent di main of fire-nya atau di bagian yang ininya nih, bagian orb-orbnya ini, itu detailnya sangat-sangat bagus gitu ya. Aksesoris nggak banyak tapi cukup, dan menurut gua tambahan flame sword ini udah bagus banget ya. Terus figur ini bukan berarti tanpa minus ya. Minusnya mungkin satu nih. Ini di sini nih, joint di sini adalah joint yang bikin stres karena dia kecil banget ya. Punya gue sih nggak kenapa-napa gitu ya. Cuma gue ngeri di kemudian hari kalau misalnya kita maininnya cabut-cabut gitu bisa putus. Jadi handle with care ya. Terus gue nemuin ada beberapa mispaint. Ya minor sih di dalam-dalam situ, tapi ya ngeselin buat figur yang harganya sekitar 25.000 yen, 25.850 yen ya. Jadi ya begitulah, masuk sini udah sekitar 4 juta gitu ya. Jadi kalau memang lu suka Magic Rey Art ya, dan lu ada budget lebih gitu ya, terus atau lu memang suka robot in general ya, ini adalah salah satu pilihan yang bagus banget yang jangan lu lewatin. Kalau misalnya lu mau sabar nunggu atau lu seneng rakit ya, Moderoid lagi nyiapin untuk keluar tiga-tiganya. Jadi ada Windam, Celeste, sama Rey Art. Tapi gue nggak yakin kalau detail dan segala macamnya itu lebih bagus daripada ini. Jadi kalau memang lu suka, take it sebelum hilang di pasaran gitu ya. Mudah-mudahan harganya turun, jadi lu bisa dapat harga yang dengan lebih baik gitu ya. Sekian dari gue, mudah-mudahan reviewnya ngebantu. See you at the next review. Bye-bye.